nonton konten YouTube-nya Schoolfast di Sketsa Jurusan. From Schoolfast to a Good Major. Nah, Schoolers mungkin udah baca nih di judul kita bakal bahas jurusan apa. Nah, kali ini kita bakal bahas tuntas tentang jurusan Teknik Elektro. Nah, sekarang aku, Syakira, ditemenin sama satu narasumber hebat nih, yaitu mahasiswa dari Teknik Elektro Universitas Indonesia. Nah, boleh kita langsung panggil aja kali ya buat kenalan langsung. Oke. Halo, Kak. Kenalin, nama aku Muhammad Al-Fatih Rahman dari Teknik Elektro Universitas Indonesia. Oke. Namanya siapa, Kak, tadi? Maaf. Muhammad Al-Fatih Rahman. You can call me Alif or Fatih, whatever you want. Oke. Kak Alif ya. Oke. Yep, nah, boleh. Kak Alif ini mahasiswa aktif atau udah lulus nih dari? Masih aktif dong. Aku sekarang lagi di semester 4. Semester 4. Oke. Iya. Semester 4 Teknik Elektro di Universitas Indonesia. Wah, keren banget. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih, Kak? Kenapa sih Kakak tuh waktu awal-awal masuk kuliah, kenapa sih Kakak milihnya Teknik Elektro gitu? Emang apa sih yang spesial dari Teknik Elektro? Oke. Jadi sebenarnya alasan aku bisa masuk Teknik Elektro itu apa ya? Basically aku itu senang banget sama yang namanya matematika sama fisika. Dan ya, dan aku baru kenal bahwa potensi aku itu di matematika fisika itu pas lagi di bangku SMA. Nah, jadi pas dulu kayak SD SMP itu saya masih nggak tahu apa aja sih potensi yang ada di dalam diri aku itu. Jadi pada saat SMA itu aku baru sadar kalau aku itu suka matematika dan fisika, dan ya, dan juga karena suka banget matematika dan tahu gitu kalau teknik elektro itu adalah teknik yang dengar-dengar adalah teknik yang paling banyak makai konsep matematikanya. Jadi aku pilih teknik elektro sih. Gitu. Wow, ternyata menarik ya. Ternyata teknik elektro tuh malah fokusnya ke matematika gitu ya. Maksudnya banyak materi matematika kayak gitu-gitu. Iya, benar-benar. Lebih ke ini sih. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang matematika yang di bidang ini ya lanjut ya kayak kuliah gitu, basically banyak sekali konsep-konsep matematika itu yang ada kayak misalkan kita belajar di FMIPA yang dia matematika murni itu digunakan di teknik elektro. Jadi kayak perbandingannya itu kayak banyak banget konsep-konsep matematika yang digunakan di teknik elektro dibandingkan dengan di teknik kayak misalkan teknik mesin, teknik sipil, dan teknik yang lainnya sih gitu. Oke. Wah, menarik banget nih. Karena kan mungkin orang-orang yang awam nih, termasuk aku ya, yang buta banget sama teknik elektro. Nah, pertama kali dengar jurusan teknik elektro tuh aku kira tuh tentang listrik semua gitu. Nah, sebenarnya benar nggak sih kalau teknik elektro itu belajar tentang listrik? Karena namanya teknik elektro ya, jadi mostly sih memang tentang teknik elektro. Tapi nanti pada saat kita sudah penjurusan kayak udah tahun ketiga gitu ya, itu biasanya ada perminatannya. Nah, kalau misalkan di teknik elektro UI itu perminatannya bukan cuma kayak biasanya ada 2 doang, karena kalau nggak salah kayak di universitas yang lain gitu, mostly teknik elektro itu perminatannya cuma ada 2, tegangan tinggi dan juga tegangan rendah. Nah, kalau misalkan di teknik elektro UI itu ada 4. Jadi ada 4. Yang pertama itu ya tadi teknik teknik tegangan tinggi. Jadi kalau misalkan di teknik elektro UI itu namanya, kalau kami sebagai mahasiswa elektro itu bilangnya gatrik atau teknik tenaga listrik. Terus yang kedua itu adalah elektronika. Nah, biasanya kalau di universitas yang lain itu elektronika itu sering dikenal sebagai arus listrik lemah gitu ya. Lalu kalau misalkan di UI itu lagi, dia ada teknik telekomunikasi. Nah, kalau teknik telekomunikasi itu dia belajar kayak ini sih, bagaimana sih kita bisa pakai handphone itu sampai bisa telepon dengan orang lain yang jaraknya itu jauh banget dari kita. Lalu yang terakhir itu perminatan yang ada di teknik elektro UI, itu ada teknik kendali. Nah, teknik kendali ini kalau misalkan kalian awam, mudahnya itu adalah teknik yang mempelajari bagaimana sih kita
mengontrol otomatisasi sih kayak di industri-industri kayak ada alat-alatnya gitu. Nah, itu biasanya yang mengontrol kayak membuat dan mendesain kontrol dari mesin-mesin industri yang otomatisasi itu biasanya sih dari teknik kendali dan bagaimana kayak mengontrol arus listriknya dan juga tegangan supaya seefisien mungkin gitu. Gitu sih. Wah, oke, seru banget ya ternyata dari teknik elektro. Pasti banyak banget ya ini inovasi-inovasi baru, mahasiswa-mahasiswa seperti kakak ini yang memang ngulik banget gitu nih dari teknik elektro. Nah, berarti ngomongin teknik elektro nih, apa sih yang menurut kakak tuh paling menarik gitu loh? Apa sih yang bikin, wah, aku tuh suka banget gitu sama teknik elektro, apa sih yang bikin menarik? Apa ya, mungkin lebih ke peristiwa dan fenomena alam yang terjadi di sekitar kita yang terkait dengan listrik sih. Kayak kita di elektro itu kayak bahkan bisa menjelaskan kayak bagaimana sih kayak misalkan kita megang megang gagang pintu yang besi, terus kita kayak tiba-tiba itu kena sengatan listrik, kayak tiba-tiba kesetrum aja gitu. Nah, biasanya di elektro itu juga dibahas gitu, kayak bagaimana sih hal itu bisa terjadi. Dan juga misalkan kayak kita ngomong aja kayak korsleting listrik sama kayak kalau misalkan kalian pernah rumah kalian itu kayak misalkan banyak banget alat elektronik yang dipakai terus lampunya padam. Nah, tiba-tiba itu biasanya di elektro juga ngejelasin secara detail bagaimana sih hal itu bisa terjadi kayak kalau misalkan di tempat aku itu namanya jeglek. Mungkin kalau di Sunda itu apa ya namanya? Ngejaglok apa namanya? Saya lupa juga sih gitu. Iya, Nah, iya, di iya, elektro iya. itu juga bahas tentang itu sih. Itu Ah, yang bikin oke. saya menarik tentang elektro. Oke, berarti teknik elektro ini tuh juga memang membahas tentang apa ya, di kehidupan kayak gitu-gitu tuh pasti dikupas tuntas Iya, gitu ya, ini kenapa iya, sih bisa kayak iya, gini? Nah, iya berarti benar. kalau teknik elektro ini tuh lebih bahas ke teknis, lebih banyak pembahasan ke teknis, praktek kayak gitu-gitu atau lebih ke teori nih? Karena teknik ya jelas aplikasinya sih sebenarnya, tapi kalau untuk elektro itu, teorinya itu padat banget sih. Jadi padatnya itu maksudnya adalah teorinya itu ya tadi, yang aku bilang tadi, materi tentang matematika sama fisikanya itu dipakai banget, yang nggak, nggak dialami di teknik yang lain gitu. Jadi kayak misalkan kita tentang bicara, ya teknik telekomunikasi gitu, kayak kita, membahas tentang sinyal. Nah, itu cara kayak kita bisa mengkalkulate sinyal sampai bisa, HP itu nerima, nah itu dia pakai teknik yang dari matematika sama fisika yang mendalam gitu sih. Kayak, pokoknya matematika sama fisikanya dipakai banget lah kalau di teknik Wow. elektro itu. Oke, oke, berarti ini buat scholars yang memang passion-nya tuh matematika fisika banget, berarti cocok banget ya masuk teknik elektro. Iya, bener banget sih. Oke, Bener. tapi yang kata kakak tadi nih, pokoknya matematika dan fisikanya kepake banget deh gitu. Nah, itu yang kepake banget tuh dari SMA kah atau pelajaran mendasar dari semester 1 nih, Kak? Mmm, jadi semester 1 pas kuliah teknik elektro UI itu, yang jelas kita juga membahas tentang yang udah dipelajarin di SMA sih sebenarnya. Jadi istilahnya itu, mmm, matematika sama fisika di SMA itu adalah sebagai kayak dasar dari ilmu kita untuk bisa ya belajar tentang hal-hal yang lanjut di teknik elektro. Jadi kalau misalkan di semester 1 itu, ya kalian nanti belajar kayak kalkulus, aljabar linier, fisika dasar. Nah, itu ketiga mata kuliah tersebut nanti bakal jadi dasar nanti kalau misalkan kalian pengen belajar lagi kayak misalkan tadi kayak membahas tentang sinyal, gelombang elektromagnetika, terus matematika teknik dan yang lain yang memang dasarnya kita pelajarin di semester 1 gitu sih. Oke, jadi berarti memang, buat scholars nih yang sekarang SMA-nya tuh udah ngambil jurusan IPA dan memang udah punya dasar itu ya cocok banget ya, Kak, gitu. Nah, Iya. tapi nih mungkin, ada yang pengen lintas jurusan gitu kan. Nah, buat, scholars yang kayak, lintas jurusan itu masih bisa kan, Kak, untuk masuk teknik elektro atau nggak bisa nih? Kalau tentang itu aku kurang ngerti sih sebenarnya karena udah nggak pernah baca tentang ini sih regulasi-regulasi yang ada gitu. Tapi kalau nggak salah kalau lintas jurusan dari IPS ke IPA itu bisa-bisa aja sih.
tapi memang cenderung agak berat dibandingkan kalau misalkan orang lintas jurusan dari IPA ke IPS. Karena basically harus belajar dari materi kelas 10 yang banyak banget sih gitu. Apalagi kan kalau sekarang di K13 itu atau kurikulum 2013 itu kan ada matematika wajib sama matematika minat. Nah, itu mungkin yang lebih beratnya lagi sih di situ gitu. Tapi Oke, bisa-bisa jadi aja kok sebenarnya kalau misalkan kalian memang pengen banget gitu kayak udah gua banget lah kalau teknik elektro itu. Bisa aja sih oke. sebenarnya. Soalnya kan kalau memang scholars di sini emang udah passion banget, udah suka banget, ya pasti dipelajarin aja bisa ya Kak, karena dari mendasar. Bener Toh banget. semester 1 juga kita belajar dari dasar lagi gitu kan Iya, ya. bener banget. Iya, bener. Oke. Nah, kalau menurut Kakak nih, menurut Kak Alif, perbedaan dari teknik elektro sama teknik-teknik yang lain tuh apa sih? Mungkin kan di sini juga masih ada yang bingung ya, "Duh, teknik tuh banyak banget," gitu. Nah, apa aja sih yang maksudnya membedakan gitu? Oke, mungkin kalau misalkan kita bahas tentang teorinya tadi, kayak cara belajarnya tadi, ya memang tadi teknik elektro itu digadang-gadang sebagai teknik yang menggunakan konsep matematika sama fisika terbanyak. Jadi memang orang-orang ya di luar sana bilang kayak memang kalau teknik elektro itu ribet banget gitu ya hitung-hitungannya. Tapi apa ya? Kalau misalkan aku bisa bilang itu cenderung dari kaliannya sendiri sih, kayak pengen belajar atau enggak. Kalau misalkan kalian memang passionate di matematika sama fisika, aku yakin kalian bisa menghadapi itu semua dan bisa dengan mudah gitu belajar tentang teknik elektro. Lalu selanjutnya itu adalah teknik elektro itu mungkin apa ya? Bedanya kalau misalkan di teknik-teknik yang lain itu teknik elektro itu sebenarnya nggak cuma belajar tentang kayak PLN atau distribusi listrik gitu aja. Jadi ya tadi sebenarnya teknik elektro itu bisa belajar tentang elektronika gitu ya, barang-barang elektronik itu gimana sih dasarnya itu gimana sampai bisa kita ngerangkai dan bisa jadi barang elektronik yang bisa kita pakai sampai sekarang gitu. Dan juga ya tadi kita bisa belajar kayak bagaimana sih jadi bukan tentang listrik itu aja, jadi kayak teknik telekomunikasi pun itu juga basically berasal dari turunan dari teknik elektro gitu sih gitu. Oke. Berarti nih Kak, aku jadi makin kepo nih sama teknik elektro. Sekarang kan Kak Alif udah masuk ke semester 4, berarti udah banyak banget nih pengalaman kuliahnya. Nah, boleh nggak sih diceritain sama scholars nih, proses kuliahnya tuh kayak gimana sih kalau teknik elektro? Ya kalau misalkan mungkin karena aku angkatan 2020 ya, jadi sampai sekarang itu masih kulon atau kuliah online, jadi untuk kuliah offline itu mungkin aku nggak bisa ngejelasin sih bagaimana suasana belajarnya dan bagaimana pembelajarannya gitu. Tapi kalau misalkan untuk kuliah online mungkin mostly kebanyakan kayak kuliah online pada umumnya sih gitu sih. Tapi kalau misalkan di teknik elektro UI itu lebih mentingin ke ini perhitungannya gitu. Jadi kami mahasiswa teknik elektro UI itu lebih dikasih apa ya? Bisa dibilang kayak latihan-latihan tentang kayak hitung-hitungannya gitu dan cara pengaplikasian itu lebih banyak sih gitu dibandingkan ya kayak mungkin di universitas lain yang mungkin ada yang sedikit atau gimana. Tapi kalau di teknik elektro UI itu dia apa ya? Cenderung untuk melatih tentang mahasiswa-mahasiswanya untuk bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari gitu sih. Dan juga yang tadi kita disuruh berlatih terus untuk kayak perhitungannya gitu dan konsepnya secara dasar. Jadi basically kalau untuk teknik elektro itu memang kami disuruh lah untuk memahami konsep dasarnya gitu sampai benar-benar klop atau mateng konsepnya baru kita bisa lanjut ke materi selanjutnya sih gitu. Dan ada beberapa mata kuliah yang memang dasar banget, padahal itu sebenarnya udah dipelajarin di fisika dasar, tapi dijelasin lagi sama dosennya karena dosennya itu kayak concern ke apa ya bisa dibilang tadi materi-materi yang memang dasar banget yang harus dipahami oleh mahasiswanya sih gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin mata kuliah nih Kak, mata kuliah favorit Kakak apa sih? Sekarang kan Kakak udah semester 4 ya. Nah, mata kuliah favorit Kakak tuh di semester berapa dan mata kuliah apa nih? Boleh dijelasin?
Kalau untuk favorit mungkin di semester 2 sih. Jadi di semester 2 itu ada namanya, kalau di UI itu namanya dasar sistem digital. Mungkin di universitas yang lain mungkin beda kali ya, tapi kalau di UI itu namanya dasar sistem digital atau kami itu sering sebut sebagai DSD. Nah, jadi kalau DSD itu kayak kita belajar tentang um, apa ya? Basically itu kayak belajar tentang logika matematika gitu, kayak misalkan dan atau dan jika gitu sih. Nah, jadi kalau misalkan di DSD gitu kita belajar hal dasar yang bisa apa, bukan hal dasar sih, konsep dasar atau bagaimana sih dasar dari bagaimana komputer itu bisa bekerja, mulai dari ya tadi tabel kebenaran gitu. Nah, kalau DSD itu kalau misalkan kalian pernah dengar tabel kebenaran itu nanti di DSD juga ada, dan juga mungkin lebih complicated. Dan juga nanti kalau DSD itu kayak yang bikin aku apa ya, senang dan jadiin mata kuliah itu sebagai favorit karena apa ya, bisa dilakukan atau dilakukan di online gitu, di online gitu. Jadi misalkan kayak kita ngerangkai rangkaian apa ya, rangkaian digital lah namanya kalau misalkan di DSD itu. Kayak misalkan nanti kita ngerangkai kayak misalkan ada gerbang and, or, not, nan, nor. Nah, gitu nanti kita bisa rangkai-rangkai sehingga nanti kita bisa menggunakan di dunia nyata gitu. Dan juga nanti mungkin kalau di SD itu, di DSD itu kita bisa apa ya, belajar dasar tentang rangkaian elektronika gitu sih, kayak misalkan IC gitu nanti dasarnya dipelajarin di DSD gitu sih. Jadi itu yang menurut aku yang bikin DSD jadi aku favoritin gitu sih. Oke, jadi memang seru banget ya di teknik elektro ini tuh ngebahasnya bukan kayak cuman satu materi, cuman bukan satu kasus, tapi memang nggak habis-habis gitu ya. Nah, Kak, aku jadi Benar-benar. tanya juga nih Kak soal sub bidang atau penjurusan. Nah, kalau di teknik elektro ini ada nggak Kak khusus gitu, kayak penjurusan khususnya atau penjurusan khusus sub bidangnya gitu? Iya tadi aku udah jelasin tadi kalau misalkan di teknik elektro UI itu dia ada 4 penjurusan. Jadi kalau di UI elektro UI itu ada 4. Pertama tadi arus tinggi. Arus tinggi itu kalau di UI namanya itu teknik tenaga listrik atau TTL, atau kalau misalkan mahasiswa itu biasa bilang gatre. Terus yang kedua itu arus lemah atau elektronika di UI namanya. Terus yang ketiga itu teknik telekomunikasi, ya yang tadi yang kita belajar bagaimana sih dasarnya dari kita bisa nelpon orang yang jauh gitu jaraknya dari kita. Terus yang keempat itu ya tadi teknik kendali gitu sih. Kalau penjurusannya Oh, yang sesuai minat elektro gitu. Nah, jadi oke. sebenarnya kalau di teknik elektro UI itu dia ada teknik komputer sebenarnya dulu, tapi mungkin karena minatnya udah semakin banyak orang yang pengen masuk teknik komputer, sehingga kalau di UI jadi kalau teknik elektro itu dia ada 3 gitu prodinya yang sama, karena di satu departemen. Jadi teknik elektro itu di bawah departemen teknik elektro. Nah, jadi kalau di DTE lah, kalau misalkan mahasiswa bilang itu dia ada teknik elektro, ada teknik komputer yang tadi saya bilang kalau dia itu udah jadi prodi tersendiri, bukan Oke. perminatan lagi. Lalu yang terakhir itu adalah teknik biomedik gitu sih. Oke. Oke, jadi itu ya scholars untuk sub bidang atau penjurusannya. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin mata kuliah yang Kak Alif paling suka. Nah, sekarang kita nggak ngomong manis-manisnya doang nih, kita ngomong pahit-pahitnya juga. Nah, kalau yang paling susah nih, apa sih yang paling susah dari teknik elektro? Apa ya? Mungkin lebih ke, kalau susahnya itu mungkin ke pemahaman konsepnya sih sebenarnya, karena banyak banget materi apa, konsep-konsep dasar tentang elektro atau fisika-fisikanya gitu dan matematika yang banyak banget yang harus kita pahami gitu. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kita paham konsep-konsep tersebut, dan itu ya bikin ini sih, bikin cukup riwah lah bahasanya di otak gitu. Jadi memang harus benar-benar telaten dan punya keinginan untuk tahu gitu, buat kita bisa semangat lagi buat cari hal tersebut sih, gitu.
Oke, karena kan memang ya Kak Alif kita sekarang kalau misalnya udah jadi mahasiswa itu memang harus ngulik sendiri, harus cari tahu sendiri karena nggak Bener bisa nih banget, kita ngandelin dosen aja atau bener satu banget. sumber Iya, gitu. Nah, berarti nih pelajarannya itu tadi kayaknya aku juga udah sempat tanya sih sama Kak Alif banyaknya teori atau praktek gitu ya. Nah, tapi kan Kak Alif tadi udah cerita ya proses belajarnya selama ini tuh kulon gitu. Nah, sampai semester 4 ini apa udah ada praktek kah atau masih berupa banyaknya teori dan latihan-latihan nih, Pak? Kalau untuk praktek itu praktikum ya. Jadi kalau untuk praktikum di Teknik Elektro UI itu setiap semester ada. Tapi ya tadi dia online sistemnya. Kalau misalkan semester 1, semester 2 itu dia praktikumnya itu kalau nggak salah praktikum fisika dasar. Nah, itu nanti kita kayak ya praktikum lah biasanya kayak kita dilihatin video gitulah ya kalau untuk kulon. Tapi kalau misalkan untuk offline mungkin kita ngelakuin sendiri gitu sih. Nah, itu yang belum aku rasain sampai sekarang karena masih online gitu. Terus untuk semester 3, semester 4-nya itu udah mulai praktikumnya praktikum sesuai jurusan. Nah, karena jurusan aku itu teknik elektro, jadi kemarin itu praktikumnya tadi praktikum rangkaian listrik, praktikum pengukuran listrik. Nah, terus nanti di semester 4 ini aku bakal ada praktikum tentang teknik tenaga listrik gitu ya, kayak pendistribusian listrik itu bagaimana kayak praktikumnya gitu sih. Jadi ya bisa aku bilang di Teknik Elektro UI itu setiap semesternya ada praktikum sih gitu. Mungkin tapi nanti di semester atasnya mungkin udah nggak ada lagi. Tapi bisa aku bilang kalau di Teknik Elektro UI itu ada praktikumnya kalau untuk semester-semester awal, tahun-tahun awal gitu sih. Oke, berarti justru praktikum-praktikumnya ini tuh banyak di awal ya, Kak. Nah, mungkin Kak Iya Ali benar. punya bocoran nggak? Mungkin nanti di semester akhir, apakah ada tugas akhir yang memang harus menciptakan suatu inovasi atau apapun itu yang berbasis listrik kah atau gimana nih? Oke oke. Jadi setahu aku itu ada dua sih yang dilakuin untuk anak teknik elektro UI. Jadi mungkin ini aku bisa salah ya, jadi mungkin bisa dikoreksi nanti. Jadi itu kalau nggak salah untuk anak 2020 itu nanti kami disuruh kayak bikin suatu project yang nanti itu kerjasama sama teknik-teknik yang lain. Kayak misalkan kita misalkan aja nih kita bikin mobil listrik ya. Jadi nanti kami anak dari teknik elektro UI itu bisa kerjasama sama teknik mesin gitu ya. Jadi kayak kita belajar kayak apa ya, kita berkolaborasi lah untuk bisa bikin sesuatu yang bermanfaat. Kayak misalkan tadi bikin mobil ya otomatis mobil listrik lah hitungannya. Jadi anak-anak dari teknik elektro UI terus kerjasama sama teknik mesin UI gitu sih. Terus nanti juga ada yang skripsi gitu juga ada sih sebenarnya. Jadi gitu sih. Oke, jadi memang tetap ada ya nih, kita harus tetap aja nih pikirin dari awal-awal inovasi apa sih yang bakal diciptain. Nah, kira-kira Kak Alif udah kepikiran belum Benar-benar. nih? Kak Alif udah mau menciptakan apa gitu sama teman-teman? Kalau untuk menciptakan belum sih, tapi kalau untuk penjurusan atau minatnya udah insya Allah udah tahu lah. Mungkin aku lebih minat ke teknik tenaga listrik kayak yang PLN-PLN gitu atau distribusi listrik gitu sih. Tapi kalau untuk kayak Oke. menciptakan gitu masih ya masih bukan mikir-mikir sih, masih mencari ide lah istilahnya. Oke. Gitu sih. Masih menanam ilmu dulu gitu ya, Bener banget. Iya, sampai nanti akhir gitu. Nah, iya bener. kalau gitu aku jadi pengen tahu nih Kak, untuk prospek kerjanya, kira-kira Kak Alif bisa kasih tahu nggak sih ke Schoolers yang lagi nonton, prospek kerja dari teknik elektro itu kira-kira apa aja gitu? Oke, mungkin untuk mungkin kita bedah sesuai perminatan yang ada di Elektro UI ya. Tadi yang pertama itu dia harus tinggi atau gatrik ya kalau misalkan mahasiswa Elektro UI itu bilang. Jadi kalau gatrik itu apa ya bisa dibilang prospek kerjanya itu luas banget. Jadi bukan hanya di PLN saja. Jadi kalian juga bisa kok kayak istilahnya bikin suatu apa ya consultant engineering gitu tapi consultant engineering-nya itu basisnya ya basis elektro. Jadi kayak misalkan kita jadi konsultan untuk misalkan suatu perusahaan pengen buat gedung atau buat sistem pembangkit listrik. Nah, itu kalian bisa jadi konsultan gitu buat bisa ngerjain proyek-proyek tadi kayak proyek pembangkit listrik, gedung-gedung bertingkat atau yang lain gitu. Jadi kayak bukan hanya PLN saja sih,
Tapi memang sebenarnya kalau untuk Gatrik itu memang kebanyakan orang-orang pada pengen untuk bisa kerja kayak di ya PLN tadi gitu sih, kayak atau di perusahaan yang berkaitan tentang pendistribusian listrik atau mungkin jadi ahli elektrikal di perusahaan-perusahaan besar atau kayak ya di tambang batu bara, tambang perminyakan atau ya di sektor-sektor yang lain sih. Terus yang kedua itu adalah jadi sebenarnya dari keempat perminatan ini juga sebenarnya bisa sebagai dosen juga. Jadi kalau misalkan kalian nggak terlalu pengen buat kerja di lapangan atau ya basically kerja gitu kayak menggunakan ilmu elektronnya itu langsung kayak kehidupan sehari-hari, ya kalian bisa juga ngajar sebagai dosen sih seperti itu. Terus yang kedua tadi arus lemah atau elektronika. Nah kalau elektronika itu dia kita bisa ya bisa kerja di kalau misalkan yang paling keren ya kalau untuk elektronika itu kalian bisa kerja di perusahaan semiconductor. Nah, perusahaan semiconductor itu kalau misalkan kalian tahu chip prosesor HP gitu ya atau komputer kayak Intel, AMD. Nah itu adalah salah satu contoh tempat yang bisa kita kerja di sana gitu dengan basis kita sebagai teknik elektro dengan peminatan elektronika itu yang paling keren gitu ya kayak bisa kerja di Intel gitu kan keren. Nah, tapi kalau misalkan yang lain mungkin bisa ya ahli elektronika gitu ya kayak misalkan kita kerja di satu manufaktur gitu dan kita sebagai orang yang jadi apa ya quality checker gitu buat alat-alat elektronik yang dibuat gitu sih dan banyak lagi sih sebenarnya. Dan mungkin kalau misalkan kalian pengen buka usaha sendiri kayak usaha apa ya reparasi alat elektronik itu bisa banget gitu bisa banget kayak kayak kita usaha sendiri buka gitu kayak kita nerima masalah-masalah atau alat-alat elektronik yang rusak terus kita baikin gitu itu bisa banget gitu sih. Terus yang ketiga itu teknik telekomunikasi. Kalau teknik telekomunikasi itu dia kita bisa paling keren kalau di Indonesia itu kita bisa kerja di Telkom gitu ya, di Telkom atau di perusahaan-perusahaan terkait dengan telekomunikasi gitu sih. Atau bahkan kalian juga bisa nih kerja ya di bagian navigasi gitu karena ya navigasi karena kita di basisnya telekomunikasi dan juga mungkin di telekomunikasi itu bukan cuma tentang sinyal atau HP gitu aja, tapi juga terkait dengan kalau misalkan kalian tahu radar. Nah, radar itu salah satu contoh aplikasi teknik telekomunikasi gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian tertarik masuk ke apa ya tentara atau TNI gitu, mungkin kalian bisa masuk gitu di bagian navigasi yang tadi teknik telekomunikasi gitu. Gitu sih. Terus yang terakhir itu teknik kendali. Kalau teknik kendali itu apa ya? Yang aku itu mungkin bisa salah gitu ya. Jadi kalau teknik kendali itu kerjanya itu banyak banget sih sebenarnya. Yang paling aku highlight itu adalah bisa kerja di kayak sebagai sistem control gitu ya di manufaktur atau industri-industri yang makai banyak sekali alat-alat industri yang dia bisa untuk produksi bahan-bahan mentah jadi bahan jadi gitu sih. Jadi kita sebagai teknik ya lulusan teknik kendali kita diharapkan untuk bisa kayak desain gitu ya dan juga maintenance sistem-sistem otomatisasi alat-alat yang ada di manufaktur gitu sih. Oke, wah thank you banget nih Kak Alif udah dijelasin satu-satu sesuai sub bidang yang tadi kita sempat highlight juga nih ada 4 Benar-benar. kelas dicatat nih kira-kira schoolers di sini passionnya kemana. Nah berarti untuk prospek kerja dari teknik elektro ini bukan hanya untuk employee ya, tapi untuk menjadi self-employed atau entrepreneur juga sangat memungkinkan gitu. Karena pasti banyak banget Mungkin nih banget sih skill yang ya. didapat ya. Benar-benar. Oke. Nah, terakhir deh Kak Alif, boleh nggak kasih tips and tricks buat schoolers yang lagi nonton nih, yang pengen banget masuk ke teknik elektro, kira-kira tips and triknya apa nih biar bisa lulus, biar bisa mengikuti pelajarannya, dan lain-lainnya. Boleh, Kak? Kalau untuk tips and triknya mungkin nggak terlalu banyak sih, tapi aku bisa bilang kalau kalian kalau misalkan pengen masuk teknik elektro, apa ya tanamkan di dalam diri kalian itu harus suka sama cinta sama matematika sama fisika karena menurut aku kalau misalnya kalian enggak suka dan cinta matematika sama fisika itu bakal susah banget karena tadi aku bilang konsep-konsep yang digunakan di teknik elektro itu matematika sama fisika banget sehingga kita harus tahu konsep-konsep dasarnya
Dan ya tadi kalau misalkan kalian nggak suka dan nggak cinta gitu, kalian nggak ada keinginan buat cari tahu lagi lebih jauh gitu, sehingga ya bakal susah nanti ke depannya untuk kuliah teknik elektro. Jadi kalau misalkan kalian nih pengen masuk teknik elektro tapi matematika fisikanya kurang, aku bisa bilang kalian cukup suka sama cinta sama matematika fisikanya aja doang dulu. Nanti selanjutnya kalian nanti bisa belajar terus secara bertahap gitu sampai ya di posisi kalian udah bisa banget matematika sama fisikanya gitu sih. Ya tadi ya itu aja sih sebenarnya, kayak harus punya keinginan dan suka sama cinta fisika sama matematika sih yang paling menurut aku yang paling berpengaruh di perkuliahan teknik elektro gitu sih. Oke, jadi memang tetap ya scholars, kita harus balik lagi nih sama passion masing-masing. Memang teknik elektro ini tuh banyak banget hitung-hitungannya, matematika dan fisikanya. Jadi memang harus suka dulu nih gitu ya. Karena kan kalau kita udah suka sama mata kuliahnya, suka sama jurusannya, pasti jadi lebih mudah gitu ya Kak Alif. Bener banget. Oke. Wah, gak kerasa banget nih kita udah ngobrol banyak banget soal teknik elektro. Thank you banget nih sebelumnya ya buat Kak Alif. Semoga Kak Alif juga sehat selalu ya, dan semoga cepet-cepet bisa ya, nyobain kuliah offline ya. Iya. Iya, Ya, semoga lancar terus kuliahnya. Ya. Thank you banyak. Iya, oke. Makasih banyak ya Kak Alif. Iya, thank you juga. Iya. Iya, Kak. Oke. Nah, buat scholars nih, boleh komen di bawah kira-kira pengen bahas apa lagi nih. Kita bakal bahas sketsa jurusan apa lagi. Boleh request aja di kolom komen. Dan jangan lupa share nih ke teman-teman yang lain. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang lagi galau nih untuk pilih jurusan. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you, Kak Alif.